Anggota EXO Baekhyun, Xiumin dan Chen telah meminta untuk mengakhiri kontrak mereka dengan SM Entertainment. Pada 1 Juni, pengacara anggota EXO merilis pernyataan yang mengungkap niat mereka untuk hengkang. Dalam pernyataannya, para anggota menuduh label membuat artis menandatangani kontrak budak. Seakan kontrak 12-13 tahun tidak cukup buruk, label berusaha membuat artis menandatangani selama 17 hingga 18 tahun. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh ASM, kata pengacara untuk Baekhyun, Xiumin, dan Chen. Menurut laporan Yonhap News, para anggota juga telah meminta perhitungan penuh atas aktivitas mereka dan pendapatan yang dihasilkan sejak Maret, tapi SM Entertainment belum memberikannya. Akhirnya para anggota meminta maaf pada penggemar karena menimbulkan kekhawatiran. Pernyataannya berbunyi, "Nama saya Lee Jae-hak dan saya adalah seorang pengacara dari firma hukum Lin dan mewakili Baekhyun, Xiumin, dan Chen." Selanjutnya disebut oleh artis, "Aku menulis untuk menyampaikan pendiri artis sehubungan dengan kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment." Selanjutnya disebut dengan SM. Para artis melalui pengacaranya telah meminta SM Entertainment untuk memberikan pembukuan yang transparan atas proses pembayaran mereka sebanyak 7 kali pada 21 Maret. Permintaan akuntansi yang transparan adalah hak paling mendasar dari para artis, dan SM Entertainment juga terikat oleh hukum untuk memenuhi permintaan mereka. Tapi SM telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Dengan demikian, SM telah menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruhnya dengan membuat artis setelah menandatangani kontrak 12 hingga 13 tahun, menandatangani kontrak ulang dengan mereka yang membuat kontrak mereka melebihi 17 hingga 18 tahun. Para artis merasa seolah-olah mereka telah dipaksa menandatangani kontrak budak selama lebih dari 20 tahun, mengingat bertahun-tahun yang mereka habiskan sebagai trainee. Di bawah ini adalah beberapa pelecehan yang dialami para artis yang tidak dapat mereka ungkapkan, kata Lee Jae-hak. Yang pertama, sikap artis terhadap SM yang gagal memberikan pembukuan yang transparan. Para artis menandatangani kontrak dengan SM selama 12 hingga 13 tahun dan dengan setia menjalankan aktivitasnya sebagai anggota EXO. SM diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi artisnya riwayat lengkap pendapatan yang dihasilkan, biaya yang dikenakan, pengurangan pajak, dan jumlah pengurangan. Karena kontrak eksklusif tersebut menyatakan bahwa para artis menerima penyelesaian pembayaran 2 kali setahun, perhitungan penuh juga harus diberikan 2 kali setahun, tapi selama 12 hingga 13 tahun mereka dikontrak oleh SM, agensi tidak pernah memberikan dokumen itu. Menurut Presiden, kalau agensi tidak memberikan pembukuan, artis kehilangan haknya untuk mempertanyakan dan menggugat jumlah yang diterima, dan karenanya tidak memberikan dokumen merupakan dasar pemutusan kontrak. Dan karena meski banyak permintaan, SM belum memberikan dokumen, ada dasar hukum untuk mengakhiri kontrak. Meskipun para artis dengan tegas meminta dokumen itu paling lambat 31 Mei, dan karena SM belum memberikan dokumen itu, sayangnya per 1 Juni kami beritahu kalian bahwa kontrak telah diakhiri, kata Lee Jae-hak. Yang kedua, posisi artis pada kontrak jangka panjang yang tidak adil dan upaya untuk memperpanjangnya lebih lanjut. Artis sebelumnya telah menandatangani kontrak eksklusif dengan SM selama lebih dari 12 hingga 13 tahun. Ini berbeda dari kontrak eksklusif standar untuk para artis budaya pop berpusat pada penyanyi yang diberitahukan oleh Komisi Perdagangan yang Adil berdasarkan masa kontrak 7 tahun dan secara sepihak merugikan artis dengan melebihi tingkat minimum yang wajar. Itu adalah kontrak dengan secara berlebihan melanggar kebebasan ekonomi dan hak-hak dasar mereka dengan mengenakan imbalan yang berlebihan atau beban yang tidak semestinya. Dengan ini, kontrak eksklusif yang ada terlalu lama sangat membatasi hak-hak pribadi dan sesuai dengan pasal 45 ayat 1 subparagraf 6 Peraturan Monopoli dan Undang-Undang Perdagangan yang Adil, berdagang dengan pihak lain dengan menggunakan secara tidak adil posisi transaksional. Selain itu, SM membuat para artis melihat kontrak eksklusif selama 7 tahun berdasarkan tanggal debut mereka dan perpanjangan 3 tahun tambahan untuk aktivitas di luar negeri. Tapi dalam kasus artis K-pop dibutuhkan setidaknya beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk debut setelah menandatangani kontrak eksklusif, dan aktivitas di luar negeri adalah alasan yang wajar. Selain itu, untuk menandatangani kontrak jangka panjang 10 tahun atau lebih sejak tanggal kontrak eksklusif. Di sisi lain, SM mencoba untuk mengklaim masa kontrak minimal 17 atau 18 tahun dengan meminta artis menandatangani kontrak eksklusif berikutnya lagi, karena masa kontrak 12 sampai 13 tahun tidaklah cukup.
Ini adalah tirani SM yang berulang dan sangat tidak adil terhadap artisnya. Dalam proses penandatanganan kontrak eksklusif lanjutan, artis tidak dapat bernegosiasi dengan baik karena kontrak eksklusif yang ada mengikat mereka dan sulit untuk menetapkan ketentuan kontrak yang mencerminkan keinginan mereka, kata Lee Jae-hak. Terakhir, para member EXO meninggalkan pesan untuk para penggemar yang telah mendukung mereka. 3. Pernyataan untuk penggemar. Kami meminta maaf kepada para penggemar karena menimbulkan kekhawatiran. Kami sangat menyesal. Meskipun saat ini kami sedang dalam perselisihan hukum dengan SM, kami akan memilih jalan yang baik untuk menyelesaikan perbedaan kami agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi penggemar. Kami pada saat ini sangat ketakutan dan gugup. Tapi kami telah memutuskan untuk mengangkat suara kecil kami tentang perlakuan buruk yang kami terima. Kami harap kamu akan tertarik dengan kisah kami dan keberanian perjuangan kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dengan penggemar kami yang telah mendukung kami selama ini. Terima kasih banyak, kata Lee Jae-hak. Lalu SM Entertainment rilis pernyataan geram dan sumpah akan tindakan hukum sebagai reaksi atas kepergian anggota EXO. SM Entertainment menanggapi gugatan dari anggota EXO, Baekhyun, Chen, dan Seungmin. Kami menemukan ada grup yang sementara kami fokus pada lompatan baru kami, mendekati artis kami dan menyebarkan informasi yang salah, dan memberitahu mereka bahwa tidak apa-apa mengabaikan kontrak mereka dengan kami dan menandatangani kontrak dengan mereka. Mereka melakukan tindakan ilegal dengan penyebaran informasi yang salah dan desas-desus fitnah untuk memikat artis kami agar melanggar kontrak mereka dengan kami dan menandatangani kontrak ganda meskipun sama sekali tidak peduli dengan artis, kata SM Entertainment. SM Entertainment selanjutnya bersumpah bahwa mereka akan menempuh semua tindakan hukum yang tersedia terhadap kekuatan luar ini. Mengenai klaim EXO Chen Baekshi, SM Entertainment telah merilis pernyataan panjang. Mereka telah membantah klaim tidak memberikan catatan akuntansi selama bertahun-tahun dan bersikeras bahwa para anggota tidak mengajukan masalah sampai saat ini. Yang pertama, transparansi mengenai pembayaran. Setiap bulan kami menjalani proses pembayaran dan dimungkinkan untuk melihat data akuntansi. Para artis tidak mengajukan masalah apapun terkait pembayaran. Meskipun dimungkinkan untuk melihat data akuntansi kapan saja, mereka meminta salinan duplikat data untuk motivasi lain dan menggunakan ini sebagai alasan penghentian. Pertama, sama sekali tidak benar sesuai klaim para artis bahwa kami belum memberikan data akuntansi dengan benar dan kami akan menjelaskan secara detail. Sebelum revisi Undang-Undang Pengembangan Industri Budaya dan Seni Pop, perusahaan kami telah menyelesaikan pembayaran kami 2 kali setahun. Setelah revisi, kami menyelesaikan sebulan sekali. Mengenai data, artis dapat mengunjungi perusahaan kapanpun mereka mau dan kami telah bekerja sama dengan ini agar mereka dapat memeriksa datanya. Setiap kali artis berkunjung, kami telah memberikan catatan pengeluaran kepada artis secara terpisah dan artis tidak mengajukan masalah apapun yang merekam metode pembayaran kami. Tapi, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, kekuatan eksternal telah mendekati artis kami dan menyebarkan desas-desus palsu. Kami juga telah menerima pertunjukan bahwa mereka telah mencoba menghasut artis itu dan telah menyarankan kepada artis kami bahwa tidak menimbulkan masalah hukum kalau mereka menandatangani kontrak eksklusif dengan mereka mengabaikan kontrak eksklusif kami dengan artis itu. Jadi untuk berbicara, kita tidak bisa tidak curiga bahwa kekuatan eksternal telah berpengaruh pada artis yang mengangkat masalah tentang pembayaran atau meminta salinan duplikat dari semua data akuntansi. Oleh karena itu, kami telah menjelaskan beberapa kali bahwa semua data akuntansi, baik data yang ada maupun yang lalu, dapat dilihat dan artis akan diizinkan untuk memeriksa secara detail sebanyak yang mereka inginkan didampingi oleh seorang profesional seperti perwakilan dan akuntan, kata SM Entertainment. Tampaknya SM Entertainment menolak permintaan baru-baru ini untuk membuat salinan catatan akuntansi dan hanya mengizinkan penayangan setelah kecurigaan bahwa EXO Chen Baekshi dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. SM Entertainment juga menjelaskan bahwa kontrak mereka semuanya berdasarkan standar yang dibuat oleh Fair Trade Commission. Kontrak juga diakui oleh Mahkamah Agung. Yang kedua tentang keabsahan, kontrak lama dan kontrak baru. Terakhir, SM menegaskan bahwa perpanjangan kontrak dan perjanjian dibuat setelah diskusi yang sangat lama dan saling berkompromi dengan para artis. Baekhyun, Chen, dan Seungmin juga akan berpartisipasi dalam video musik grup sesuai rencana. SM Entertainment menolak penundaan. Pada 1 Juni, Sport Seoul melaporkan bahwa video musik yang dijadwalkan pada 2 Juni telah ditunda. Mengenai hal ini, SM Entertainment mengungkapkan kepada outlet berita bahwa para anggota akan berpartisipasi dalam syuting video sesuai rencana.
EXO akan syuting sebagai 7 anggota seperti yang direncanakan sebelumnya, kata SM Entertainment. Artinya, semua anggota selain Kai yang mendaftar wajib militer bulan lalu akan berpartisipasi dalam video musik itu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.